Halo guys, welcome back to my channel Sales Magic Raja Jualan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, gimana nih kabar teman-teman sales semua? Ya, gimana kabar para sales magic dimanapun kalian berada ya? Saya doakan kalian selalu dalam keadaan yang sehat, berkecukupan dan bahagia. Udah lama banget ya teman-teman, hampir 1 bulan ini saya belum upload video dikarenakan ada beberapa project yang harus saya selesaikan. Ini perdana banget teman-teman ya. Ini saya upload video setelah beberapa saya vakum dari YouTube. Nah, di sini banyak sekali hal yang ingin saya klarifikasi, khususnya seputar bisnis rokok ya. Jadi banyak sekali nih teman-teman yang masih kirim email ke saya ya, DM Instagram saya, beberapa developer rokok, pemain freelance rokok dan lain-lainnya ya teman-teman. Pokoknya yang ada hubungannya sama rokok. Mereka menawarkan banyak sekali kerjasama, mereka juga beberapa ada yang mau membeli produk dari saya, tapi di sini saya ingin memperjelas ya teman-teman, bahwasanya saya sudah tidak bermain produk rokok lagi, ya. Ya, jadi bagi kalian yang kirim DM ke saya atau mau bekerja sama seputar bisnis rokok ini, mohon maaf saya sudah tidak berjualan produk rokok lagi. Dan di video kali ini juga saya ingin menyampaikan keluh kesah saya ya kepada ya pihak-pihak yang berkaitan dengan rokok ini teman-teman. Kenapa saya berhenti bermain freelance produk rokok? Bukankah produk tersebut itu repeat ordernya menjanjikan, terus profitnya juga besar ya. Nah, tapi gini teman-teman, yang pertama alasan saya berhenti adalah karena produk tersebut sudah tidak bisa dikendalikan lagi harganya. Bayangkan teman-teman, setiap minggunya ya, bahkan kadang ada beberapa brand yang 2 minggu sekali itu mengalami kenaikan. Jadi saya sendiri pun kesulitan dalam memasarkan produk tersebut. Beberapa toko banyak yang komplain, beberapa grosir besar banyak yang komplain kepada saya. Ini baru kemarin loh mas, saya beli 3 hari yang lalu, masa ini mau repeat order udah naik lagi, udah naik lagi. Padahal saya sebagai seorang freelancer juga mengikuti harga pasaran dari distributor pertama, ya Kak. Nah, itu yang pertama, kenapa saya berhenti? Karena pemasarnya udah sangat sulit. Setiap hari naik ya teman-teman. Dan di sini ya, saya ingin memberikan statement ya. Lebih tepatnya saya ingin mengiyakan sebuah statement yang berbunyi seperti ini. Perokok adalah sapi perah negara ya, dan itu memang sangat-sangat betul dan saya sangat setuju teman-teman ya. Bayangkan untuk harga beberapa brand ternama seperti Jarum Super ya, itu di Indogrosir harganya itu udah 220.000 per slop. Jadi satu bungkusnya itu 22.000 untuk modal Jarum Super. Dan harga ecernya kalian tahu ya kan, harganya udah 24.000 per bungkusnya. Sama seperti Gudang Garam ya. Untuk Signature Magnum itu harga ecerannya udah 22.000 dan itu akan terus naik teman-teman ya, akan terus mengalami kenaikan dan diprediksi harganya itu mencapai ya bahkan hampir mendekati lah ya 30.000 per bungkus untuk eceran di toko atau di warung-warung biasa. Dan untuk mile ya teman-teman, kayak Sampurna, El Amera itu harga ecernya udah 32.000 per bungkus. Sangat-sangat tidak masuk akal. Perokok adalah sapi perah negara, ya nggak sih? Jadi dengan orang merokok itu mereka sebenarnya menyumbang pajak teman-teman. Dan saya juga bingung kenapa yang ditekan itu cukai rokok. Kenapa yang ditekan harus itu? Kenapa nggak yang lain aja? Kalau misalnya menurut saya nih ya teman-teman, menurut saya ini hanya sekedar pendapat saya. Kalau ingin menaikkan pajak ya misalnya nih pajak untuk kepemilikan mobil lebih dari 2. Nah itu dinaikkan pajaknya. Itu kan orang menengah ke atas ya teman-teman. Rumah yang tingkatnya lebih dari 3 tingkat misalnya. Atau kepemilikan barang-barang mewah. Itu kalau pajaknya dinaikkan itu masuk akal. Tapi kalau rokok itu rata-rata konsumennya adalah orang menengah ke bawah. Ya. Nah, gini teman-teman. Mungkin bagi kalian ada yang berpikir seperti ini.
Ah, terserahlah mau rokok naik apa enggak, yang penting kan saya nggak ngerokok. Tapi gini teman-teman, kalau misalnya di pedesaan khususnya ya, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan produk rokok. Misalnya nih, saat kita melakukan renovasi rumah, tukang sama kulinya juga harus dikasih rokok, ya nggak? Orang mau hajatan, orang arisan, ya arisan RT, arisan desa, orang yasinan, tahlilan ya kalau di desa ya teman-teman, itu rata-rata juga harus ada produk rokoknya. Karena tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, misalnya ada 10 pria, 7 diantaranya itu merokok. Itu sebuah riset ya. Jadi dengan adanya kenaikan harga yang masuk akal ini ya teman-teman, itu sangat memberatkan ya, khususnya orang-orang yang menengah ke bawah. Bahkan orang yang menengah ke atas pun juga pusing teman-teman, ya. Nah, maka dari itu saya sudah berhenti bermain produk tersebut dan tidak mau lagi. Karena apa? Yang pertama, harganya sudah susah dikendalikan. Setiap hari naik teman-teman. Nah, saya punya pertanyaan untuk kalian. Coba kalian jawab di kolom komentar di video ini. Kira-kira yang naik apanya? Apakah cukainya yang memang dinaikkan? Ataukah harga produksinya seperti tembakaunya atau sigaretnya ya? Atau untuk mensubsidi gaji karyawannya? Atau jangan-jangan karena mereka habis mengeluarkan dana sponsor ya? Makanya mereka mencari balik modal teman-teman ya. Nggak ada yang tahu. Coba kalian berteori di bawah video ini ya. Oke teman-teman, jadi itu sih alasan saya kenapa saya sudah tidak bermain produk tersebut lagi. Dan saya rasa mungkin video ini akan terkena takedown ya teman-teman, karena membahas sesuatu yang agak sensitif. Dan di video ini juga saya akan menyampaikan keluh kesah saya teman-teman, kepada pihak bea cukai ya teman-teman. Kenapa harus produk rokok yang dinaik-naikkan kayak gitu loh? Apa tidak ada pekerjaan lain? Ya, jadi semacam agak kecewa. Kenapa? Yang pertama karena Eee, saya sendiri adalah seorang perokok, dan yang kedua, karena saya sebagai seorang freelancer rokok dan saya sekarang sudah berhenti karena saya tidak bisa mengendalikan harga di pasaran. Saya banyak mendapatkan komplain ya, dari beberapa grosir, beberapa toko, "Ah, saya udah nggak mau jual ini Mas lah. Ah, ini modalnya terlalu besar, marginnya kecil, dihutang orang satu bungkus sudah selesai." Ya, makanya itu sekarang menjadi agak sulit untuk berjualan produk tersebut. Ditambah lagi nih teman-teman ya, ditambah lagi setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan itu ada banyak sekali brand-brand baru bermunculan. Nggak tambah pusing tuh. Jadi udah harganya susah dikendalikan, ditambah lagi persaingan kompetitornya juga ugal-ugalan ya, atau bisa dibilang sangat ketat sekali untuk persaingan di lapangannya. Ya, ya opsinya adalah berhenti, kayak gitu teman-teman ya. Nah, sebenarnya itu bukan opsi ya teman-teman, tapi saya memilih opsi untuk berhenti dan, saya fokus di, produk yang lain seperti itu. Nah, kalau misalnya menurut kalian, apakah upaya pemerintah menaikkan harga ini, sudah benar? Tapi gini teman-teman, akan ada beberapa fenomena yang akan terjadi di tahun depan, ya. Ini hanya sekedar teori prediksi saya ya teman-teman. Kalau misalnya harga produk tersebut terus melambung tinggi, ada beberapa kemungkinan terburuk. Yang pertama, banyak beredarnya cukai palsu. Itu udah pasti, ya. Banyak beredarnya cukai palsu dan yang lebih parahnya yang kedua adalah banyak beredarnya produk rokok tanpa cukai. Padahal kan perdagangan tersebut itu jelas-jelas sudah dilarang ya, ilegal. Karena tidak mendapatkan izin edar atau izin jual beli, karena nggak ada cukainya. Tapi gini teman-teman, sebagai seorang konsumen ya, sebagai seorang konsumen rokok yang udah kecanduan khususnya ya, mereka itu nggak peduli ini ada cukainya atau enggak. Yang mereka tahu itu harganya murah dan bisa memenuhi hasrat mereka untuk merokok, kayak gitu teman-teman. Jadi, buat pihak bea cukai yang mungkin menonton video ini, tapi nggak mungkin sih orang bea cukai nonton video saya ya, yaitu kemungkinan terburuknya seperti itu. Akan banyak sekali para pemain-pemain rokok yang non cukai, yang kedua adalah banyak beredarnya cukai non palsu, dan yang ketiga tidak memungkiri ya teman-teman, atau ada kemungkinan bahwa akan terjadi beberapa tindak kejahatan teman-teman. Kok bisa? Kenaikan sembako itu sudah cukup membuat masyarakat Indonesia itu pusing ya.
semua semua, produk-produk sembako itu mengalami kenaikan. Sementara gaji karyawan ya, itu juga mengalami kenaikan tapi tidak signifikan lah ya teman-teman. Coba kalian tulis berapa UMR ya di tempat kalian. Mungkin kalau misalnya di kota-kota besar sih, ya saya percaya. Saya juga dulu anak metropolitan ya teman-teman. Jadi saya tahu gaji di Jabodetabek itu emang udah tinggi teman-teman ya, dan bisa dibilang eh mumpuni lah. Tapi kalau misalnya kalian hidup di kota-kota kecil yang notabene UMR-nya itu kecil, ditambah harga sembako naik ya, harga apa-apa naik, ditambah ini kalau misalnya perokok, harga rokok naik, ya udah, kerja itu nggak ada hasilnya ya, kerja itu nggak ada hasilnya. Karena apa? UMR naiknya itu tidak signifikan, tapi semua harga itu harganya naiknya nggak masuk akal. Saya agak agak sedikit jengkel juga sebenarnya ya. Karena apa? Ya konsumennya itu rata-rata orang menengah ke bawah untuk produk tersebut gitu. Kenapa harus produk itu yang apa ya? Dimainkan kayak gitu. Nah, memang sih benar ya teman-teman, kalau misalnya produk rokok itu mereka itu menyumbang seperti DBHC-HT ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kalau kalian coba pergi ke balai desa di tempat kalian, kan cari beberapa alat-alat pertukangan kayak mesin molen atau alat-alat apapun itu ada yang tulisannya DBHC-HT. Itu adalah sumbangan dari pemerintah dan itu uang tersebut itu dari pajak rokok. Coba nanti dicek ya teman-teman, ada apa enggak di tempat tinggal kalian. Tapi ya itu teman-teman, banyak sekali pihak-pihak yang merasa apa ya, dirugikan. Ya misalnya gini teman-teman, mungkin ya tujuan mereka menaikkan harga itu adalah supaya masyarakat masyarakat Indonesia itu sehat, supaya mereka itu tidak apa ya, tidak merokok ya. Karena dengan harganya yang dinaikkan, otomatis mereka akan berhenti merokok. Tapi kalau misalnya orang Indonesia itu sudah tidak ada perokok lagi, yang terjadi adalah pendapatan Indonesia sendiri itu mengalami penurunan. Kalian bisa cek di googling ya teman-teman, di website itu salah satu penyumbang cukai terbesar itu adalah produk apa. Coba kalian cari di googling ya, itu sumber yang terpercaya ya teman-teman. Ya, itu sih di video kali ini itu keluh kesah saya teman-teman mengenai kenaikan harga yang nggak masuk akal ini dan kemungkinan terburuk yang akan terjadi seperti itu. Jadi buat teman-teman nih yang mempunyai yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang freelance rokok, silahkan teman-teman silahkan. Tapi untuk pengadaan barangnya, silahkan kalian bisa membeli di grosir atau di special outlet di kota kalian ya. Karena saya sudah tidak melakukan ya teman-teman jual beli bisnis rokok ya. Saya sudah berganti produk yang lain kayak gitu. Karena untuk produk ini memang sudah saya lepaskan ya. Dan saya sudah mencabut apa ya? Sudah menyudahi beberapa kontrak dengan sebuah brand-brand rokok yang terbilang besar karena memang udah nggak masuk akal lah untuk harga produk yang setiap minggunya mengalami kenaikan ini. Ya, menurut kalian ini fenomena apa? Ya, apa yang terjadi sebenarnya dalam dunia smoking ya teman-teman. Kalau misalnya kalian itu apa ya? Kalau saya itu berkecimpung dalam bisnis ini itu udah agak lama. Jadi saya paham lah. Misalnya kenaikan harga tembakau, apakah memang tembakau itu memang naik? Coba gini teman-teman. Kalau misalnya kalian itu seorang petani tembakau, coba tulis di kolom komentar video ini ya teman-teman. Apakah harga tembakaunya itu kalian jual dengan harga yang lebih tinggi ya? Apakah naik? Nah, kalau kalian bekerja di distributor rokok, saya ingin bertanya, apakah gaji kalian itu naik lebih besar, naik pesat ya? Kalau misalnya masih sama aja berarti kenaikan berasal dari cukai itu sendiri, teman-teman, ya. Ya, sangat disayangkan sekali teman-teman ya. Usaha yang saya bangun udah lumayan lama dan sebuah produk yang bisa dibilang membesarkan nama besar channel YouTube Sales Magic ini harus saya akhiri teman-teman. Tapi tenang, kedepannya saya akan tetap terus memberikan ya video-video sharing seperti ini seputar dunia freelance, dunia marketing ya. Tapi
yang harus digarisbawahi, saya sudah tidak bermain produk rokok lagi. Alasannya udah saya sampaikan di awal video tadi. Oke teman-teman, semoga kalian para sales freelance, para grosir, para pemilik toko kelontong, dan para subscriber setia channel YouTube Sales Magic selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki ya. Yang seorang sales juga dimudahkan dalam membuka NOO, setiap hari dapat pelanggan baru, mendapat repeat order, dapat outlet aktif ya. Pokoknya doa yang baik-baik untuk kalian semua ya teman-teman. Semoga diperlancarkan dalam segala urusan kalian ya. Jadi intinya di video ini saya hanya ingin mengklarifikasi hal tersebut. Tapi tenang, untuk video-video rokok yang sudah saya share itu tidak akan saya take down dari cara marketing, secara sampling dan lain sebagainya akan tetap ada di channel ini. Jadi bagi kamu yang masih minat silahkan bisa pelajari cara-cara yang pernah saya lakukan saat saya membangun bisnis smoking. Oke? Coba tulis komentar kalian mengenai fenomena ini di bawah video ini. Terima kasih. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.